Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Riki Rinaldi Ilham. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, jurusan manajemen. Saya mahasiswa semester 3. Nomor induk mahasiswa saya 196601433. Saya angkatan 2019. Di sini saya mendapatkan tugas kuliah, terkhususnya mata kuliah ekomunikasi bisnis. Saya diberikan materi dengan kelompok 5. Di sini saya membahas bab 2. Oke. Ya, di sini saya membahas tentang di bab 2 ya. Judul besarnya memahami komunikasi antar pribadi. Komunikasi memiliki tingkatan yang berbeda karena perbedaan saluran yang digunakan, jumlah orang yang terbatas dalam komunikasi, kedekatan fisik, serta umpan balik yang diberikan penerima pesan. Tingkatan-tingkatan komunikasi tersebut dibedakan menjadi 4. Yang pertama komunikasi pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, ketiga komunikasi publik, yang keempat komunikasi massa atau komunikasi publik. Oke. Definisi komunikasi antar pribadi: organisasi sebagai unit sosial terdiri atas individu yang saling berkoordinasi. Maka tidak mengherankan bila dalam sebuah organisasi terjadi berbagai tingkatan komunikasi. Salah satunya tingkatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun non-bisnis. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, menurut ahli Erwin Pex menyatakan bahwa komunikasi interpersonal atau interpersonal communication adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi pesan secara langsung. Ya. Disimpulkan ada 4 aspek komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu seperti media telepon seluler, tatap muka secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari seperti bahasa daerah, bahasa pergaulan, bahasa komunikasi, dan beberapa bahasa yang lain. Yang keempat, bila komunikasi terjadi dalam masyarakat, maka tujuan yang pertama ialah ingin dicapai bersifat personal atau pribadi. Bila komunikasi berlangsung secara langsung dalam lingkup organisasi, tujuannya adalah melaksanakan tugas atau pekerjaan. Adapun bentuk komunikasi antar pribadi, yang pertama berdasarkan sifatnya. Komunikasi antar pribadi terdiri dari 2 macam, yaitu komunikasi didaktik atau didaktik communication, atau komunikasi yang berlangsung yang antara 2 orang dalam situasi yang secara tatap muka, dan komunikasi kelompok kecil small group communication, yakni komunikasi antar 3 orang atau lebih, di mana setiap anggota saling membutuhkan serta ekspektasi masing-masing pihak. Dilihat dari partisipannya, komunikasi interpersonal memiliki 4 bentuk, yaitu private communication, team communication, networked communication, dan leadership communication.
Adapun berikut penjelasannya ya. Yang pertama, private communication adalah komunikasi antar beberapa individu dalam organisasi bisnis yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung terkait masalah pekerjaan. Yang kedua, team communication merupakan komunikasi antar anggota satu atau anggota tim satu ya, atau komunikasi antar tim yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, networked communication, yaitu komunikasi yang membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat saling menghubungi dan mengembangkan hubungan kerja bahkan dengan orang-orang yang sebelumnya belum kenal, dan komunikasi ini dapat berkembang karena pihak-pihak yang terlibat di dalam memiliki tujuan antara lain untuk sesama. Yang keempat, leadership communication dapat dipahami sebagai komunikasi untuk menyampaikan pesan oleh para eksekutif organisasi, manajer maupun pemimpin organisasi kepada karyawan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi mata kuliah komunikasi di bagian bab 2. Kiranya ada salah kata, tutur kata maupun apapun itu yang membuat saya salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STI 66 Kendari dengan nomor mahasiswa 196601104. Saya di sini ditugaskan dengan kelompok saya, kelompok 5, mata kuliah komunikasi bisnis, untuk membahas bab 9 terkait teknologi informasi. Masuk ke A besarnya, arti penting teknologi komputer. Istilah teknologi informasi mulai populer pada tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi yang biasa juga disebut teknologi komputer atau pengelola data elektronik, teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengelola dan penyebaran data menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Munculnya gagasan tentang informasi society atau knowledge base memperlihatkan adanya upaya untuk melihat kedua sisi koin tersebut secara serentak. Bentuk awal komunikasi berskala nasional adalah telegram. Teknologi berbasis kabel website ini menyediakan fondasi bagi perkembangan jejaring telepon yang pada gilirannya menjangkau bagian yang terluas dari permukaan bumi dengan menggunakan teknologi lintas laut. Berbagai wilayah yang terpisah oleh laut menjadi terhubung menjelang tahun 1900. Dalam lingkungan bisnis ada aneka sarana komunikasi perdagangan yang dapat digunakan para pengusaha untuk berkomunikasi dengan konsumen. Sarana-sarana perdagangan yang tersedia antara lain wujud pengiriman surat, percakapan telepon, kunjungan pribadi, dan lain-lain. Baik, lanjut ke komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer memiliki dua bentuk, yaitu portable dan desktop. Portable yaitu komputer yang ukurannya kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana saja. Sedangkan desktop, komputer yang ukurannya besar, yang biasa digunakan di kantor atau di rumah, yang tidak bisa dibawa kemana saja. Komponen utama komputer terdiri dari hardware dan software. Software adalah seperangkat alat yang terdiri dari central processing unit CPU, keyboard, dan
monitor. Terkait komponen tersebut, masing-masing tidak dapat terpisah dan tidak dapat digunakan secara sendiri-sendiri. Software digunakan untuk mengelola data, mempresentasikan data, membagi data, dan bidang khusus lainnya. Masuk ke komputer jinjing atau portable komputer. Seiring dengan perjalanan waktu, kini masyarakat pengguna komputer mulai menentukan komputer ke komputer jinjing atau komputer yang dikenal sebagai komputer laptop, notebook, atau notebook. Komputer jinjing bila dilihat dari ukuran maupun beratnya memang lebih kecil dan ringan dibandingkan komputer desktop. Komputer laptop yang dikenal dengan notebook merupakan salah satu komputer jinjing atau portable yang bentuknya kecil dan ringan sehingga penggunanya mudah membawanya kemana-mana. Dan saya pun pengguna notebook. Karena mengapa saya menggunakan notebook? Karena mudah dibawa kemana-mana saja dan ringan, dan tidak menyusahkan saya untuk dibawa kemana-mana untuk mengerjakan tugas, mengerjakan data, seperti itu. Akhir kata dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ibrahim dengan nomor standbook 19660183. Saya mahasiswa dari STIA 66 Kendari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya oleh saudara Nurlan. D. Personal Digital Assistant atau disingkat dengan PDA. PDA dirancang untuk membantu tugas para manajer yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Bentuknya kecil mungil, seukuran dengan saku. Kegunaan PDA diantaranya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah dilengkapi dengan GPS yang bisa dipakai dalam dunia otomotif sebagai alat bantu navigasi pengemudi untuk melihat kondisi lalu lintas dalam suatu perjalanan. 2. Sebagai media hiburan. 3. Sebagai media penyebaran informasi dalam dunia pendidikan. E. Ponsel cerdas atau smartphone. Berdasarkan ensiklopedia Wikipedia, kehadiran ponsel cerdas pertama kali yaitu bernama ponsel Simon yang dirancang oleh perusahaan IBM pada tahun 1992 dan ditampilkan konsep produknya di pameran industri komputer Comdex di Las Vegas, Nevada. Kemudian tahun 1993 mulai diperkenalkan ke publik oleh Bell South. Di samping sebagai telepon bergerak atau mobile, ponsel cerdas juga berisi kalender, address book, jam dunia, kalkulator, notepad, email, faksimili, dan permainan. Selanjutnya, pada tahun 1996, Nokia mengeluarkan ponsel cerdasnya yaitu Nokia 9000 atau lebih dikenal dengan Nokia Communicator. F. Teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam mengenai dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi atau TI adalah suatu produk yang tak berwujud. TI tidak dapat disentuh, dicium, dan dirasa, tapi dapat dilihat keberadaannya dalam dunia nyata. Kita dapat menikmati halaman-halaman dari suatu buku, majalah, atau koran, melakukan informasi dari suatu dunia ke bagian dunia lain menggunakan telepon, internet, dan email. G. Manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosi produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya.
Kini banyak perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan keberadaan optical disc tersebut untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Industri musik dan perfilman mulai memanfaatkan keberadaan DVD-ROM dan Blu-ray disc sebagai salah satu media perekaman musik dan film. Hal ini mengingat bahwa optical disc tersebut memiliki kapasitas simpanan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Salden, mahasiswa STI 66 Kendari. Baik, materi selanjutnya yaitu H. Aplikasi CD-ROM dalam membantu bisnis. Aplikasi CD-ROM dapat membantu kegiatan bisnis menjadi produktif, efektif, lebih menarik dan efisien dikarenakan mempunyai 4 alasan. Yang pertama, dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar. Kemudian, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi. Yang kemudian, ketiga, memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan menggunakan multimedia training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, murah, dan fleksibel dalam penyusunan waktunya. Baik, selanjutnya pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang tersebar dan yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer yang satu dengan pemakai komputer yang lain atau mancanegara, di mana di dalamnya terdapat sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet juga memiliki beberapa manfaat seperti hiburan, sarana hiburan, kemudian pembelajaran, serta dapat menjadikan peluang bisnis bagi masyarakat khususnya di tengah pandemik ini. Baik, poin terakhir yaitu search engine. Dengan search engine, kita bisa membuka atau menemukan suatu website atau artikel yang kita inginkan tanpa harus menjelajahi internet dengan membuka ribuan halaman website yang tidak perlu. Search engine mempunyai kemampuan untuk mencari halaman web dengan cara mengetikkan sebuah kata atau frase atau biasa lebih dikenal dengan sebutan keyword, sehingga menampilkan halaman yang berisi link ke topik tersebut sesuai dengan yang kita minta atau yang kita inginkan.